Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Dongeng Rakyat akan menceritakan sebuah kisah, berebut warisan. Langsung saja kita simak kisahnya. Di desa Kedung Jati, keluarga Harjo dikenal sebagai lambang kemakmuran. Namun, di balik rumah besar bercat putih dengan pilar-pilar tinggi, tersembunyi ambisi dan dendam yang kelam. Pak Harjo, pengusaha genteng sukses, jatuh sakit di usia senja. 3 anaknya, Bagas, Rini, dan Arga, kumpul kembali setelah bertahun-tahun terpisah. Pembagian warisan pun jadi bahan pembicaraan serius. Namun, di antara ketiganya, hanya satu yang tampak gelisah, Arga, si bungsu. Dalam hati, Arga menolak pembagian yang adil. Ia merasa pantas mendapatkan semuanya. Ia yang tak pernah dikirim kuliah, tak dilibatkan dalam bisnis, dan selalu diperlakukan seperti bayangan. Dalam diam, Arga memendam niat busuk. Suatu malam, Arga mendatangi Embok Ratmi, dukun santet dari lereng Gunung Lawu. Dengan imbalan kalung emas ibunya, ia memesan 2 ritual, santet patah tulang, untuk Bagas, dan isi perut, untuk Rini, jenis ilmu hitam yang membuat korban seolah dimakan dari dalam. Embok Ratmi merapal mantra dalam bahasa kuno sambil memandikan boneka tanah liat dalam darah ayam hitam. Kau akan dapatkan warisan itu, tapi jiwamu juga akan diambil, bisiknya. Arga tak peduli. Ia hanya ingin semua harta jadi miliknya. 3 hari kemudian, Rini mulai batuk darah. Bagas jatuh saat berdiri karena tulangnya seperti retak tiba-tiba. Di malam keempat, Rini muntah paku berkarat, dan Bagas memuntahkan belatung. Tubuh mereka menggigil, dan dari kulit mereka keluar kelabang, ulat, dan potongan silet. Keluarga panik. Rumah berubah mencekam, dengan suara-suara tangisan dan gonggongan anjing tanpa sebab setiap malam. Melihat 2 anaknya sekarat, Ibu Harjo mencari pertolongan. Ia dipertemukan dengan seorang ustadz muda dari luar desa, Ustadz Gara, dikenal karena pernah membebaskan seorang santri dari kutukan ilmu hitam di Gunung Kidul. Ustadz Gara datang ke rumah dengan sorban putih, membawa kitab, garam, dan air zam-zam. Ia membaca doa ruqyah, dan Rini langsung kejang. Dari tubuhnya keluar tusuk sate, dan dari perut Bagas muncul ular kecil yang mati seketika. Ada ilmu hitam sangat kuat di rumah ini. Sumbernya dari dalam, dari darah daging kalian sendiri, kata Ustadz Gara, lirih. Ibu Harjo gemetar. Ia langsung menatap Arga yang duduk terpaku di pojok ruangan. Wajahnya pucat, dan matanya merah. Arga tak menyangkal. Ia justru berteriak, lalu pingsan. Saat menyelidiki lebih jauh, Ustadz Gara menemukan bahwa kutukan itu tak bisa dihapus hanya dengan doa. Ia harus mencabut akar kekuatan dari sumbernya. Maka ia naik ke lereng Lawu, menuju gubuk Embok Ratmi. Gubuk itu dijaga patung-patung aneh dan bau amis yang menusuk. Embok Ratmi tahu kedatangan Gara. Ia tertawa sinis, kau pikir doa bisa mengalahkan perjanjian darah? Ustadz Gara meletakkan kitabnya. Malam itu terjadi pertarungan tak terlihat. Embok Ratmi memanggil angin, binatang, dan bayangan hitam. Ustadz Gara membaca ayat-ayat panjang. Angin berputar seperti badai kecil, petir menyambar, dan gubuk itu terbakar sebagian. Dalam kilatan cahaya, sosok hitam besar menyerbu ke arah Gara. Tapi ia terus membaca ayat kursi. Hingga bayangan itu melolong dan lenyap. Embok Ratmi jatuh pingsan, dan boneka-boneka tanah liat hancur menjadi abu. Di saat yang sama, tubuh Arga kejang hebat di rumah. Ia muntah darah dan paku. Di sekelilingnya muncul binatang kecil, kelabang, cacing, ulat tanah, yang kemudian mati bersamaan. Saat sadar, ia menangis dan menjerit, memeluk ibunya. Aku salah, Bu. Aku tak bisa mengendalikan amarahku. Aku ingin semuanya, tapi sekarang aku kehilangan semuanya. Ustadz Gara kembali ke rumah dan menyentuh kepala Arga. Kalau kau ingin benar-benar bebas, kau harus bertobat sepenuh hati dan meminta maaf. Arga sujud di hadapan Rini dan Bagas, meminta ampun. Kakak-kakaknya memeluknya sambil menangis. Kami bukan musuhmu, Ga. Kami hanya ingin jadi keluarga lagi. Semenjak malam itu, tak ada lagi suara tangisan di rumah Harjo. Binatang aneh tak pernah muncul. Rini dan Bagas perlahan sembuh. Warisan dibagi rata, dan mereka memutuskan sebagian akan disumbangkan ke pesantren dan anak yatim. Arga memilih pergi ke pondok pesantren Ustadz Gara selama setahun penuh. Ia meninggalkan dunia bisnis dan ilmu hitam. Di sana,
Ia belajar menyucikan hati dan membenahi diri. Kisah Embok Ratmi. Puluhan tahun sebelum kejadian di keluarga Harjo, desa Sendang Wening di lereng Gunung Lawu masih dipenuhi ladang jagung dan suara cengkerik. Di desa itu, Ratmi kecil tinggal bersama ibunya yang dikenal sebagai dukun beranak dan pengobat kampung. Ayahnya tewas di medan perang, dan ibunya hidup dengan luka batin yang tak kunjung sembuh. Ratmi tumbuh di bawah bayang-bayang mantra, dupa, dan air kembang. Setiap malam, ibunya membisikkan jampi-jampi ke telinga Ratmi, menyuruhnya menghafal doa-doa Jawa kuno yang katanya bisa membuka mata batin. Namun ketika Ratmi beranjak remaja, hidupnya berubah karena satu peristiwa mengerikan. Ia diperkosa oleh seorang pemuda kaya bernama Handoko, anak kepala desa. Ibunya melaporkan kejadian itu, namun seperti biasa, kekuasaan membungkam keadilan. Handoko dibebaskan dengan dalih, tidak cukup bukti. Ibu Ratmi mati gantung diri sebulan kemudian karena malu. Dengan kemarahan membara, Ratmi melarikan diri ke hutan. Ia mengikuti bisikan gaib yang sering didengarnya sejak kecil, bisikan yang dulu ia abaikan. Suatu malam, ia masuk ke Goa Kelelawar, tempat angker yang bahkan penduduk desa enggan mendekat. Di dalam goa, ia bertemu makhluk hitam besar, dengan mata merah membara dan bau busuk darah. Makhluk itu menawarkan perjanjian, serahkan darahmu, kuberikan kekuatan. Kau akan jadi penguasa rasa sakit, dan tak akan ada lagi lelaki yang bisa menyakitimu tanpa balas. Ratmi mengiris telapak tangannya, lalu darahnya menetes ke batu besar di tengah goa. Suara lolongan terdengar, dan ribuan kelelawar terbang keluar. Malam itu, Ratmi lahir kembali, sebagai pemuja ilmu santet tingkat tinggi. Ratmi kembali ke desa, tapi tak ada yang mengenalinya lagi. Ia pendiam, matanya kosong, dan tubuhnya selalu dingin. Rumahnya berubah jadi tempat orang-orang yang ingin membalas dendam, istri-istri yang diselingkuhi, petani yang dirampas tanahnya, hingga anak-anak yang merasa dianaktirikan. Setiap permintaan dibayar dengan tumbal, kucing hitam, rambut bayi, darah perawan. Setiap malam, Ratmi berbicara dengan bayangan di dinding. Ia memelihara ular berkepala dua, burung gagak bisu, dan cermin yang memperlihatkan wajah terakhir orang yang dikutuk. Namun semakin kuat kekuatannya, semakin besar kehampaan di hatinya. Tahun demi tahun, wajah Ratmi menua tak wajar. Rambutnya rontok, kulitnya bersisik. Ia tak bisa tidur lebih dari 1 jam. Tiap malam Jumat Kliwon, ia mimpi dikejar arwah ibunya yang menangis. Salah satu ritual terakhirnya adalah kutukan warisan untuk Arga. Tapi sejak malam itu, suara ibunya muncul lagi, kali ini lebih jelas, berhentilah, enduk. Kau sudah cukup menyakiti dunia. Saat Ustadz Gara membakar boneka santet di gubuknya, Ratmi melihat api itu membentuk wajah ibunya dan bayi yang pernah ia tolak bantuannya karena tak bisa membayar. Dalam kesadarannya yang singkat, Ratmi berteriak, "Aku tidak ingin seperti ini. Aku ingin jadi manusia lagi." Namun jiwanya telah terlalu dalam dunia kegelapan. Setelah kekalahannya dari Ustadz Gara, Ratmi tak pernah terlihat lagi. Gubuknya terbakar sebagian, tapi jasadnya tak ditemukan. Ada yang bilang ia menyatu dengan tanah. Ada juga yang percaya, ia dikutuk menjadi bayangan wanita tua yang menangis tiap malam di tepi hutan. Namun, Ustadz Gara pernah berkata, dukun seperti Ratmi bukan lahir karena ingin jahat. Ia dijadikan jahat oleh luka yang tak pernah disembuhkan. Dan mungkin, kalau saja dulu ada satu orang yang percaya pada jeritan Ratmi muda, dunia tak akan kehilangan satu jiwa untuk kegelapan. Desa Kedung Jati kini tenang. Rumah tua keluarga Harjo direnovasi dan dibuka jadi rumah tahfidz untuk anak yatim. Banyak yang tak tahu, bahwa di bawah lantai kamarnya, pernah dikubur boneka santet yang hampir memecah belah keluarga. Namun semua percaya, selama masih ada pertobatan, kutukan pun bisa berubah jadi berkah. Demikian cerita dari kami, semoga kita semua, bisa mengambil hikmah dari cerita ini. Sampai jumpa, di cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.